Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa pemirsa TVRI Kalimantan Barat dan pendengar Radio Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda. Senang sekali dialogku dapat kembali hadir ke hadapan Anda. Kali ini bersama saya Romdon selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbincang dengan tema yang menarik dan sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa penting? Karena kita bicara mengenai masa depan Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Kita akan bicara mengenai kota hijau untuk Kalimantan Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kegiatan dialog kali ini juga dalam rangka Hari Tata Ruang Nasional tahun 2012 yang mengambil tema Green City for Better Life. Dan kegiatan dialog interaktif ini juga bekerja sama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan melalui Dinas PU dan juga TVRI Kalimantan Barat. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kota hijau untuk Kalimantan Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, tentu saja kami mengundang pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan penjelasan dan dari pihak-pihak lain yang tentu saja mendukung untuk program kota hijau di Kalimantan Barat. Dan kita akan bahas mengenai bagaimana sebetulnya konsep kota hijau tersebut, apakah masih dalam tataran konsep atau memang sudah diimplementasikan, dan apakah memang masyarakat sampai dengan saat ini sudah mendukung program dari pemerintah tersebut. Kita akan ulas mengenai hal itu dan langsung saja saya perkenalkan keempat narasumber yang nanti akan menjelaskan dan mengelaborasi terkait dengan kota hijau di Kalimantan Barat. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama saya mulai dari tengah di sini. Di sana sudah ada Bapak Insinyur Zakius Senior, merupakan Kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat. Benar Pak ya? Betul. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Yeah. Kemudian di sebelah kiri Pak Zakius, di sini sudah ada Ibu Dr. Anda Ida Kartini MSI yang merupakan staf ahli Gubernur bidang pembangunan. Benar Ibu ya? Ya. Selamat dan selamat sore Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, dan di sana sudah ada dua narasumber lain. Yang sebelah kanan Pak Zakius di sana ada Bung Rudi Agus Haryanto yang merupakan Bike to Work Community atau komunitas sepeda di Kalimantan Barat. Selamat sore Bung Rudi. Terima kasih atas kehadirannya, dan terakhir di sana ada Bung Deman Huri Gusti Raesut selaku aktivis lingkungan. Dan selamat sore, Bung Deman. Terima kasih Bung Deman, Bung Rudi, Pak Zakius, dan Bu Ida. Terima kasih. Dan pemirsa dimanapun Anda dan juga pendengar Radio Pro 1 RRI dimanapun Anda, tentu saja dalam dialog kali ini tidak hanya berbincang di studio, saya juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran-saran pemikiran yang membangun terkait dengan kota hijau untuk Kalimantan Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Silahkan Anda sampaikan, karena di sini sudah hadir langsung pengambil kebijakan dari pemerintah provinsi dan juga Dinas PU sebagai leading sektor dan juga teman-teman di aktivis lingkungan. Silakan sampaikan di telepon kami 769022769033, dan bagi Anda yang di luar kota Pontianak tambahkan kode wilayah 0561. Baik Bapak Ibu, menarik kita bicara mengenai kota hijau, dan sore hari ini di studio TV di Kalimantan Barat memang nuansanya sudah hijau dari mulai backdrop sampai dengan kostum. Artinya kita memang dari sisi kostum sudah komit bahwa memang kita ingin mewujudkan kota hijau di Kalimantan Barat. Tapi tidak hanya di dalam kostumnya aja Pak ya. Saya kira bisa diimplementasikan di yang lebih jauh. Bicara tentang kota hijau, saya kira juga ada kaitannya Pak dengan RT RW provinsi. Nah, sebelum masuk ke konsep kota hijau itu apa, ada baiknya Pak Kadis atau Ibu bisa memberikan penjelasan terkait dengan sudah sejauh mana sebenarnya proses RT RW provinsi Kalimantan Barat saat ini. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore para pemirsa, Pak Romdon ya. Ya, saya hormati juga Bu staf ahli beserta peneman kami dari pengamat ini. Nah, sebelum kita masuk kepada kota hijau, ya sesuai dengan tema tata ruang pada hari ini, jadi kita merupakan suatu perwujudan kota hijau itu adalah merupakan embrio daripada
tata ruang yang kita bentuk. Nah, proses tata ruang yang kita lakukan dalam revisi tata ruang provinsi, bahkan se-Kalimantan Barat ini termasuk kabupaten dan kota. Nah, prosesnya sebenarnya sudah hampir final gitu ya. Nah, kita masih, artinya Perda itu akan keluar. Nah, diharapkan mudah-mudahan ya pada akhir tahun 2012 ini bisa selesai. Karena kita kemarin sudah membentuk suatu pansus DPRD kita. Cuma memang kendala kita kemarin ada satu yang harus kita tunggu, yaitu menyangkut masalah pola ruang. Nah, sedangkan struktur ruang kita sudah kemarin yang disetujui oleh Bapak Menteri PU yang selaku Ketua 1 ya Badan Penataan Ruang Nasional, itu sudah disetujui. Nah, tentu tidak terlepas juga dari pola ruang yang merupakan tanggung jawab daripada Menteri Kehutanan. Nah, kemarin dari tim terpadu sudah mengadakan expose ya, artinya di depan Menteri. Nah, sekarang tinggal mendapat persetujuan dari DPR RI. Pola ruang ini. Nah, kalau pola ruang ini sudah selesai, berarti kita bisa masukkan semua produk hukum yang ada di tata ruang Provinsi Kalimantan Barat. Artinya masih menunggu persetujuan dari persetujuan DPR RI dari Menteri Kehutanan itu. Baru nanti dia mengeluarkan suatu substansi dari pola ruang itu dari Menteri Kehutanan, gitu. Ya. Iya, Bu Ida bisa menambahkan terkait dengan RT RW kita ternyata masih dalam tahap menunggu perizinan itu, Bu. Ya baik, makasih atas kesempatannya. Jadi memang untuk mewujudkan kota hijau yang terkait dengan RT RW kita ini, sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak SBY ini, bahwa tentunya perencanaan tata ruang ini perlu didasari oleh regulasi seperti itu. Jadi disitulah peran pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, terutama pemerintah kabupaten kota, untuk dapat melaksanakan atau mewujudkan kota hijau ini dengan mewujudkan atau menerbitkan suatu payung hukum gitu ya, berupa regulasi. Tentunya untuk di daerah kita adalah peraturan daerah yang tadi telah diuraikan tadi oleh Bapak Jakius tentang proses penerbitan perda itu gitu loh. Nah, itu tentunya perlu regulasi, ini adalah yang pertama tentunya sebelum kita melakukan perencanaan gitu ya untuk mewujudkan, karena merupakan komitmen pemerintah bahwa kota hijau ini memang perlu diwujudkan di dalam kita, tentunya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Saya pikir untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan tadi sebagai konsep dari kota hijau yang kita inginkan. Tapi memang lagi-lagi RT RW kita masih dalam tahap menunggu perizinan. Tapi bisa sambil berjalan nanti. Ya, kayak konsep ini kan sambil berjalan. Saya yakin nanti masalah pola ruang ini kan menyangkut kehutanan, tidak semuanya yang harus kita revisi, tapi nanti ada hal-hal yang seperti hutan paru-paru dunia, ya termasuk HOB itu nanti kan kita akan sesuaikan dengan kondisi kita yang ada di Kalimantan Barat ini. Ya. Tapi dari pemerintah dalam hal ini adalah Dinas PU bisa memprediksikan misalnya proses perizinan ini akan berapa lama, dan untuk mewujudkan kota hijau saya kira kan tadi Ibu sampaikan harus ada dulu regulasinya. Sementara regulasi masih dalam tahap proses gitu, Pak. Nah, ini kita kalau kita mau nantikan kabupaten dan kota ya. Jadi kota hijau ini kan tidak semua. Jadi penempatan kota-kota sudah apakah itu kota di kabupaten, kawasan kabupaten. Nah, tentu nanti dia akan mengacu kepada tata ruang yang sudah kita bentuk. Nah, jadi rencana detail itu nanti akan mengarah ke sana. Ya. Oleh sebab itu nanti regulasi ini setelah tata ruang kita selesai, ya kita akan program itu. Ya. Jadi tata ruang kota hijau ini akan masuk ke sana. Dan yang menjadi persoalan mendasar, Pak, sehingga kita harus menunggu keputusan Menteri itu persoalan apa sebetulnya? Itu tadi. Persoalannya karena kita kan hampir 70% ya kawasan Kalimantan Barat ini termasuk seluruh Kalimantan itu kawasan hutan ya. Jadi hutan ini kan ada hutan lindung, ada hutan konversi, ada hutan ini dan sebagainya. Nah, pengaruh hutan ini paling berat. Kita mau membangun apakah itu infrastruktur ya, kebijakan-kebijakan inilah nanti yang mau kita sinergikan ya antara kementerian maupun pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di sini. Ya. Karena di sini juga ada aktivis lingkungan, Pak. Kalau kita melihat raperda yang ada di Kalimantan Barat ini ya, 4 Kalimantan ini belum selesai. Itu raperdanya 4 provinsi di Kalimantan ini. Tapi kita kan tidak boleh gitu. Iya, memang kita karena ada kaitan dengan satu pulau ya, karena hutan itu tadi. Mungkin saya bisa tambahkan juga di sini gitu ya. Karena ya kita tidak hanya semata-mata menunggu regulasi kapan kita untuk mewujudkan kota hijau ini gitu. Tentunya di samping itu sambil berjalan kita
mensosialisasikan atau mengajak masyarakat untuk bagaimana kita mewujudkan gitu. Jadi peran masyarakat adalah sebagai pelaku utama untuk mewujudkan kota hijau ini. Dan di sini juga sudah ada perwakilan dari masyarakat, dari komunitas hijau dan juga aktivis lingkungan. Bung Deman dan juga Bu Luli tadi sudah menyampaikan bahwa memang untuk mewujudkan kota hijau ini dasar utama adalah regulasi yang harus didukung. Tapi tadi masih dalam tahap perizinan. Bagaimana komentarnya? Ya, kalau saya lihat regulasi sebenarnya sudah mendukung karena ada turunan dari Undang-Undang RT RW itu dengan permen yang PP tentang RTH itu dan diturunkan dengan Perda. Sebenarnya itu sebagai regulasi awal sebelum RTPP itu disahkan menggunakan regulasi khususnya regulasi yang berkaitan dengan rencana ruang hijau itu sudah ada. Terus kalau berbicara struktur ruang dan pola ruang, kalau untuk kota hijau mungkin bertimpaknya itu nggak terlalu ini. Karena kalau pola ruang itu kan berbicara tentang posisi hutan lindung mana, hutan produksi belah mana dan lain sebagainya. Kalau kota hijau menurut saya sekarang walaupun RT/RW belum disahkan itu masih bisa dilaksanakan. Jangan sampai impact dari gas rumah kaca itu sudah kita rasakan, baru kita mulai. Menurut saya sudah saatnya kita mulai dari sekarang itu. Baik, jadi tidak perlu ragu nih Pak Kadis. Dan pemirsa, saya membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar dan juga pendengar Pro 1 RRI Pontianak, silahkan sampaikan di telepon kami 7690227690033, dan bagi Anda yang di luar kota tambahkan ke wilayah 0561. Baik, kalau dari sisi regulasi memang tidak menjadi persoalan Pak, dan masyarakat juga ingin tahu sebetulnya konsep kota hijau itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat konsep kota hijau ya sesuai dengan tema kita tadi ya. Sebenarnya ada 8 atribut. Nah, sebelum saya masuk di sana, apa persoalan kita? Nah, kita lihat persoalan kita tuh ada istilahnya BMKG tadi ya. Nah, bagaimana kita bicara masalah banjir? Nah, banjir itu apa? Krisis air ya. Kemudian kita menyebut masalah intrusi air laut dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, persoalan kedua adalah masalah macet. Nah, macet ini kan kita udah rasakan sekarang ini. Di kota-kota mana, jangankan Jakarta ya sebenarnya. Pontianak juga kita rasakan. Jadi populasi udara di situ sudah masuk. Kemudian suara yang menyengat kita juga sudah ya. Nah, kemudian kemiskinan itu yang ketiga. Nah, kemiskinan ini kan sudah kita lihat ya, menyangkut masalah kebakaran, kemudian menyangkut masalah sakit penyakit, kemudian masuk masalah kriminalitas dan lingkungan ya. Nah, terakhir itu masalah gusur tadi. Nah, gusur ini tetap kita masalah tata ruang. Nah, ini persoalan-persoalan itu. Maka dengan adanya ini tadi keluarlah konsep kita ya, mengapa kita mengeluarkan itu. Nah, konsep-konsep itu tadi saya katakan ya, tadi kami sudah mengadakan diskusi juga dengan anak-anak itu, ada 8 atribut yang harus kita lakukan di situ. Nah, 8 atribut itu yang pertama adalah menyangkut masalah, ya, kita bicara masalah bagaimana kita konsep perencanaan dan rancangan itu tadi. Ya. Rancangan itu artinya planning dan masuk juga masalah desain. Nah, itu yang kita masukkan di sana. Yang kedua adalah konsumsi energi. Konsumsi energi artinya kita untuk yang lebih efisien itu bagaimana. Nah, kita melihat sekarang kan listrik, ya. Kita biasanya terlalu boros, kita tidak peduli dengan itu. Padahal itu juga termasuk tidak efisiennya suatu konsumsi energi kita. Nah, kemudian kita menyangkut masalah pengelolaan air, ya, yang efektif, ya. Nah, katakanlah tadi air yang untuk kita, nah, seperti di rumah, ya. Kita kadang-kadang sekarang itu udah mulai mulai kita boros. Air sekarang sudah tidak terkendali. Nah, seperti Pontianak ini, katakanlah Kalimantan Barat. Kita lucu gitu ya, saya katakan tadi. Kita dikatakan kota 1000 sungai. Tapi namanya kita kesusahan air ya, waktu kemarau kita sulit, waktu hujan kita kebanjiran. Nah, kemudian sistem transportasi kita juga. Nah, ini kita perlu atur ya. Artinya bagaimana nanti apakah manajemen dan sebagainya. Itu salah satu juga atribut dari itu. Nah, kemudian kita bicara masalah pengelolaan limbah. Ini yang sangat terpenting ya. Bagaimana limbah itu yang saya tahu ada 3R. Ya, reduce, kemudian reduce dan recycle ya. Artinya bagaimana kita untuk menempatkan pada 3R ini. Nah, kemudian keterangan yang terakhir adalah kita mengacu pada tata ruang tadi ya. Undang-Undang Nomor 27 ya. Itu semua bagaimanapun juga itu kita mengacu ke sana. Nah, di situ dikatakan minimum untuk kota hijau itu 30%. Nah, untuk Pontianak kemarin kita sudah hitung-hitung luas ini tidak seperti itu, hanya 12%. Nah, bagaimana kita mewujudkan 30% itu supaya bisa tercapai. Nah, inilah yang mau kita tata supaya memenuhi persyaratan itu tadi. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, saya nggak tahu nanti bagaimana teman-teman kita yang mengamatkan ini. Tentu ada tadi menyangkut masalah sampai di rumah kita kepanasan dan sebagainya ya. Nah, mungkin kemacetan akan timbul. Nah, ini kita akan atur. Nah, terakhir bagaimana kita pengangkatan peran masyarakat ya terhadap
kota hijau ini nanti. Kalaupun kita bentuk, nanti kita buat kota hijau, sudah kita tata betul-betul. Kalau masyarakat nanti tidak proaktif dengan kata-kata tidak mendukung dan sebagainya, kita sulit juga. Oleh sebab itu saya katakan tadi sinergi ya, antara pemerintah, masyarakat ya, kemudian kita lakukan juga apakah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun daerah. Nah kami rasa itu tadi 800.000 itulah untuk mengatasi masalah kota hijau ini. Ya, baik, sudah ada penelpon yang bergabung, kita sapa dulu Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Yang terhormat, narasumber Pak Dinas PUP Barat. Ya, dengan Bapak siapa? Dari Pak Saleh Alwi. Pak Saleh Alwi, silakan Bapak. Aduh ini Pak, apakah sudah selama ini sudah disurvei dan juga yang seperti hijau itu yang seperti apa? Apakah di dalam kota? Apa memang ada hutannya? Supaya masyarakat itu mengerti apa dikatakan kota hijau. Ya. Kota hijau itu seperti kalau daerah-daerah lain seperti Jakarta itu kan lantai luas, ada perkebun hutan, jadi ada tempat-tempat rekreasi. Yeah. Jadi kalau kita melihat apa wacana-wacana itu saja, supaya mendapatkan APBN, ini Pak. Yeah. Perlu saya Siapa nih? untuk masukan Pak siapa? kepada Bapak. Pak. Ya. Nah, jadi kota hitam siapa gitu Pak? Oke, baik. Itu saja Pak Saleh Alwi yang ingin Bapak tanyakan. Ya betul. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan saya terus membuka kesempatan bagi Anda ini berpartisipasi, silakan sampaikan. Jadi masyarakat sudah tidak sabar Pak, ingin mengetahui sebenarnya konsep sederhana kota hijau itu seperti apa? Apakah hijau semua nanti